Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar pada minggu hari ini? Bunda harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan. Pada minggu hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Yola dan bersama dengan Bunda Deti nanti sebagai pelayan firman kita pada minggu hari ini. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada minggu hari ini, kita mendengarkan satu pujian dari teman kita. Silakan. Meskipun badai silih
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah. Untuk itu, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita awali ibadah ini dengan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah pelayanan anak. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kiranya hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bunda Deti, kita mendengarkan kembali satu pujian dari teman kita. Silakan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita buka Alkitab dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami bersama anak-anak-Mu datang mendengar, mempelajari firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan untuk membentangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Dan pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh sahabat kita atau teman kita yaitu Alwin Natali. Shalom, pembacaan Alkitab hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-8 yang mengatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para pemilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Apakah hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sesudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang aku berdoa dengan sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah filsafat mengatakan, pergumulan dan penderitaan tidak dapat dihindari, tetapi kesedihan adalah pilihan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak alasan yang membuat kita tidak dapat bersukacita. Contoh, di saat kita sakit, di saat kita tidak naik kelas, atau di saat kita meminta sesuatu kepada orang tua tapi tidak terpenuhi. Itu membuat kita tidak bersukacita. Tetapi sebenarnya sukacita tidak dapat ditentukan oleh kondisi dari sekeliling kita dalam situasi terburuk pun. Nah, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mengikuti apa yang kita punya mau. Tentu kita diajarkan untuk selalu bersukacita, selalu bersyukur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita dapat bersukacita tergantung kepada adik-adik. Apakah kita memilih untuk tetap bersukacita atau larut dalam kesedihan? Nah, pada pagi hari ini diajarkan kita supaya kita belajar bersukacita. Tidak boleh berlarut-larut dengan kesedihan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali surat kepada jemaat Filipi, Paulus berkata bahwa ia sedang berdoa, bersukacita dalam doanya, yaitu tertulis dalam Filipi 1 ayat 4. Nah, adik-adik, apa yang membuat Paulus bersukacita? Hidup yang nyaman. Nah,
Kalau kita hidup nyaman, kalau kita hidup senang, tentu kita bergembira, kita bersuka cita. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, jangan kita terbawa oleh keadaan kondisi yang tidak memungkinkan seperti, oh mamaku sakit, aku bersedih. Nah, di sini Tuhan Yesus ajarkan berdoa. Minta pada Tuhan agar orang tua kita cepat sembuh dan kita harus bersuka cita, bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam kondisi apa sehingga Paulus berkata demikian? Nah, dia mengatakan itu di dalam penjara. Bacaan ini kita menunjukkan bahwa Paulus mengatakan hal ini saat dia berada dalam penjara yang begitu gelap dan dingin. Nah, tidak di saat dia di penjara, terkurung, dia merasakan bersuka cita. Sehingga dia mengatakan hidup yang membuat nyaman. Nah, dia membuat nyaman diri sendiri. Dia berdoa pada Tuhan supaya dia melakukan sukacita, supaya dia hati bersukacita untuk menghadapi pergumulan yang dihadapi di dalam penjara. Nah, adik-adik yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penjara boleh memenjarakan tubuh Paulus. Itu kata Paulus. Tetapi tidak dapat mempenjarakan sukacita dalam dirinya. Maka kekuatannya hilang kalau dia tidak bersukacita. Dan dia tidak dapat memberikan penginjilan kalau dia tidak bersukacita. Tapi karena dia minta sama Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan, dan berikan dia bersukacita agar dia dapat menginjil. Kalau dia tidak minta itu, dia tetap tidak bisa melayani karena dia tidak bersukacita. Nah, kita juga diajarkan pada kita supaya kita selalu bersukacita, supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan sukacita di dalam rumah kita atau di luar rumah kita. Apalagi dengan COVID-19 ini kita hadapi ini. Tentu kita tidak bersukacita, tapi Tuhan ajarkan kita bersukacita agar kita dapat melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Kalau kita ikuti dengan kehidupan ini, dengan COVID-19, tinggal di rumah saja, tentu kita selalu tidak bersukacita. Tapi Tuhan ajarkan, bersukacitalah agar kita dapat melakukan sesuatu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun Paulus bersandar kepada kekuatan Allah. Nah, kita diajarkan untuk bersandar kepada Tuhan, berdoa. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menjalankan kehidupan ini. Terlebih kalau orang tua kita tidak kerja. Apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kita harus makan? Dengan COVID-19 tidak boleh sembarang keluar. Beradaptasi karena virus. Tapi Tuhan ajarkan, bersukacitalah dengan keadaan. Kita belajar seperti Paulus pada pagi hari ini untuk bersukacita. Tantangan, rintangan apapun kita hadapi, selalu dengan hati gembira, hati senang. Karena dia tahu Tuhan Yesus yang datang menolong dia untuk tetap bersukacita, sehingga Paulus dapat melihat arti penderitaannya. Nah, di sini kita bisa renungkan apa maksud Tuhan tentang keadaan dunia ini. Untuk diajarkan kita untuk selalu bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus. Datang berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus agar kita dapat jalan untuk mencari kehidupan, pekerjaan, sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan. Itu yang kita diajarkan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajarlah seperti Paulus. Situasi apapun itu, yang terburuk pun, Paulus tetap bersukacita agar kita selalu merasakan senang dan bahagia dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita.
seperti keadaan saat ini. Apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak dapat lakukan dengan virus COVID-19, semua suruh tinggal dalam rumah. Makan apa kalau kita tinggal dalam rumah? Dengan diam dan menunggu. Tapi Tuhan Yesus ajarkan pada saat ini, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk selalu menghadapi dengan sukacita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan lewat Bunda Betty. Saatnya sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita mendengarkan satu pujian. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Sampai saat ini kami bisa mendengar, membaca firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersuka cita, sekalipun apapun itu yang kami hadapi, pergumulan, rintangan, tantangan kehidupan, keadaan dunia ini ya Tuhan. Engkau ajari kami untuk bersuka cita. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk selalu bersuka cita di dalam segala hal. Begitu pula adik-adik kami ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, keadaan mereka, baik orang tua mereka. Dengan keadaan ini ya Tuhan, sampai saat ini mereka belum bisa beradaptasi dengan guru-guru mereka, beradaptasi dengan teman-teman mereka karena keadaan dunia ini COVID-19. Mampukanlah kami semua ya Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal, selalu bersuka cita di dalam pergumulan, baik kami pun adik-adik kami dan orang-orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukanlah pemerintahan kami ya Tuhan, baik di tingkat atas maupun di daerah-daerah terpencil. Pimpinlah kepemimpinan yang jujur ya Tuhan. Kepemimpinan yang mampu mengatasi, mengawali pergumulan masyarakat ya Tuhan. Dengan perekonomian, pekerjaan hilang, sanak saudara kehilangan sanak saudara mereka, orang tua, anak, istri, suami mereka ya Tuhan. Karena COVID-19. Biarlah Tuhan mau datang pada mereka masing-masing untuk selalu memberikan sukacita bagi mereka. Ya Tuhan yang alam surga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang janda, duda, yatim piatu, anak terlantar, yang selalu membutuhkan uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memenuhi kebutuhan mereka dan selalu memberikan sukacita bagi mereka dan kegembiraan pada mereka. Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja kami. Engkau berkati Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, keberadaan jemaat-Mu ya Tuhan, perekonomian kami ya Tuhan, Engkau berkati. Bapa di surga, Engkau berkati pimpinan gereja kami, yaitu Ibu Leni. Engkau lebih tahu ya Tuhan apa yang dihadapi dan pergumulannya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan di jemaat kami. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan jauh terpisah dengan orang tuanya, suami, anak-anak, jauh terpisah dengan Ibu Leni. Tapi kami percaya selalu Engkau berikan sukacita buat Ibu Leni ya Tuhan.
Mampukanlah dia untuk melayani ya Tuhan, seturut kehendak-Mu di surga. Bapa yang dalam surga, kami mau berdoa buat orang kantor, presbiter, majelis-majelis yang ada di jemaat kami. Mampukanlah mereka ya Tuhan masing-masing melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sukacita di dalam pelayanan sektor mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa ya Tuhan bagi orang-orang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berkati dokter-dokter yang Engkau percayakan untuk merawat mereka. Engkau berkati orang tua, anak, istri, suami yang merawat mereka yang sakit baik di rumah. Engkau berkati mereka Tuhan, dan jamah obat-obat yang mereka pakai, agar supaya mereka juga merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan merasakan sukacita, damai sejahtera berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan ini, sehingga hidup kami dipelihara selalu, bahkan pula oleh menjadi saluran berkat. Ya Tuhan yang dalam surga, kuduskanlah persembahan syukur ini agar boleh menjadi berkat dalam pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah ungkapan syukur hati kami demi Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku
sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh memberikan waktu mengikuti ibadah online pada minggu hari ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik ada tugas untuk menyampaikan 3 hal yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Jadi 3 hal yang harus dilakukan untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Adik-adik bisa minta tolong mamanya untuk posting ke Facebook, atau adik-adik bisa minta tolong mama untuk kirim ke WA grup pelayanan anak Getsemani. Ya, jangan lupa. Terima kasih. Selamat hari Minggu.